nikmat dan ridhonya. Pada malam ini Bapak kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa dimudahkan langkah kita untuk menuju ke tempat ini dalam rangka tolabul ilmi. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan berdoa. Yang pertama kita membaca syahadat, kemudian bismillah, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul 3 Qul, surat pendek, surat pendek, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Ustadz Misbah bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita mendengarkan apa yang menjadi tausiahnya. Kemudian nanti setelah itu nanti ada tanya jawab. Monggo nanti untuk Bapak yang ingin menanyakan kaitan dengan materi yang disampaikan maupun berkaitan dengan materi lainnya mungkin yang akan ditanyakan, nanti kita beri waktu. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya langsung kepada Pak Misbah. Monggo. Cocok banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
lillahi wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Bapak sekalian, jamaah Al-Firdaus sama bapak pengajian Al-Firdaus, itu ada tasnya namanya Nurul Firdaus. Nur Al-Firdaus tulisannya, tapi kalau dibaca Nurul Firdaus. Itu apa? Terasi bahasa Indonesia memang Nur Al-Firdaus, tapi ketika dibaca ditulis nanti dibaca jadi Nurul Firdaus. Makanya kalau Nurul Iman itu Nur Al-Iman. Nah, itu literasi bahasa Indonesia. Apa? Nurul Huda, Nur Al-Huda. Itu literasi dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika dibaca orang Arab mesti akan baca Nurul Firdaus. Nur artinya cahaya, Al-Firdaus surga Al-Firdaus. Jadi pengajian ini akan menjadi penerang kita semuanya menuju surga Al-Firdaus. Yang Pak Firdaus sudah duluan, sudah dulu kita di sana nanti di sana. Alhamdulillah malam hari ini tidak hujan. Setelah berapa hari kemarin pernah hujan sekali terus di lama nggak hujan. Hujan baru satu hari Ahad pas pelantikan Prabowo. Ya, 20. Tanggal 20 itu hujan, karena saya berangkat dari Jogja hujan. Sampai lokasi kemah itu hujan. Pulang ke Jogja. Kemah namanya nasional. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Kita selalu doakan Pak Joko semoga lekas membaik. Amin. Jadi palung tua dulu kita ada Pak Imam. Pak Joko sabar, intinya sabar. Si Pak Imam sabar, Pak Jiling kan masih 6. Segera diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa kembali bergabung bersama kita di pengajian maupun di masjid insyaallah. Dan semoga kita yang hadir ini semoga selalu sehat, diusahakan Allah dan diberikan kekuatan Allah selalu berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian rahimakumullah, menjadi orang yang bertakwa itu tidak harus, atau menjadi orang yang bertakwa itu tidak harus syaratnya dia orang yang suci. Karena menjadi orang bertakwa itu pasti dia akan berbuat salah, dan itu manusiawi dan itu lumrah. Tapi salah satu sifat atau ciri orang yang bertakwa itulah yang harus kita pahami dan kita wujudkan dalam, dan kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Apa itu ciri orang yang bertakwa? Kalau orang yang bertakwa itu kan jelas orang yang beriman kepada Allah. Semua rukun iman itu dipercaya. Rukun Islam juga diamalkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ciri orang yang bertakwa adalah seperti yang termaktub di ayat yang saya baca di awal tadi, di surat Al-Imran ayat 135. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa, dan ini semoga menjadi sifat kita sehingga kita akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Yaitu apa? Orang yang bertakwa adalah orang yang walladzina, yaitu orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, ketika mereka berbuat fahisyah.
fahisyah itu suatu perbuatan lebih tinggi dari maksiat, paling elit, seperti berzina, selingkuh, korupsi, maling, rampok, molimo, yang sekarang di Jogja ini lagi darurat miras, masya Allah, gila juga sih. Sing ra legal digerebek, sing legal aman jaya. Dan itu Khotbah 23 itu sudah Pak Budi mesti nana tamu kalau terkena Khotbah 23 tinggal milih duanya. Wahai, tapi Pak Yuda sekarang itu kon untuk COD apa? Tidak itu kok ada 23 karena dia buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi. Mudah kan? Gampang ya. Saya membaca salah satu khotbah yang di Bantul itu jam 12 pagi ngantri, masya Allah. Dan Gojek, GoFood itu yang ngantri untuk beli, kan lucu ya. Jam 12 pagi order 23 itu sampai ngantri. Sini kan pernah Kokam Muhammadiyah itu melihat sendiri bahwa beli miras itu kayak beli es teh telur ewunan plastikan. Wah, subhanallah, ngeri sekali berarti. Itu bukan gue ini kita. Semoga ini ibu pemilihan wali kota baru atau semoga ada gebrakan yang luar biasa membenahi itu, karena mau tidak mau Drawasi punya anak, punya cucu, ya kan? Nah, itu punya gampang kok, luar biasa. Nah, itu termasuk fahisyah molimo itu. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang ketika mereka berbuat fahisyah, au zolamu anfusam, atau mereka berbuat zolim. Ini fahisyah itu suatu yang perbuatan kecil yang luar biasa. Wa zolamu itu yang remeh, menzolim, zolamu anfusam, atau mereka menzolimi diri mereka, menyakiti diri mereka atau merusak diri mereka dengan apa? Yang perbuatan besar tapi bukan dosa-dosa besar. Itu berarti termasuk perbuatan zalim. Apa artinya enggak? Zakarullah. Nah, ini yang kita harus terbang. Ketika ciri orang bertakwa adalah ketika mereka berbuat sebuah perbuatan yang keji atau perbuatan yang menzalimi diri mereka, zakarullah, spontan, zakarullah. Allah pakai ayatnya langsung zakarullah, tidak pakai embel-embel huruf sambung apapun, langsung zakarullah. Mereka langsung ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan disambung ingat Allah kemudian beristighfar. Maka ciri yang bertakwa adalah ketika mereka misuh, contoh misuh bajikuri, terus sadar zakar astagfirullah, langsung beristighfar. Itu salah satu ciri yang real yang tampak dari seseorang yang insya Allah termasuk kategori orang yang bertakwa. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan itu spontan mereka ingat Allah, langsung keluar dari mulutnya apa kalimat fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Maka kalau ditanya kapan kita beristighfar, di saat kita ingat telah berbuat salah. Nah, ingat berbuat salah itu bisa ingat saat itu, atau sesok, atau mengko, atau arturu. Ya Allah, ketika begitu langsung spontan istighfar. Karena istighfar nanti yang akan menjadi ciri khas dari orang yang bertakwa. Fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah, sebab tidak ada satupun yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'al. Ini yang ciri yang ketiga. Pertama langsung ingat Allah, kedua langsung beristighfar, yang ketiga walam yusirru ala ma fa'al. Mereka tidak mengulang kembali
mandek. Itu yang dalam arti istilah kita adalah taubat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulang kembali atau melanjutkan perbuatan dosanya itu karena mereka sadar dan tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahwa rahimahullah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksum, orang yang sudah tidak mungkin berbuat dosa, itu mengingatkan kepada kita, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi 70 marrah, aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu 70 marrah, lebih dari 70 kali. Kanjeng Nabi. Maka lisan orang yang pertama adalah lisan yang selalu spontan beristighfar, spontan. Salahan sithik batin elek spontan astagfirullah, mikir elek spontan astagfirullah, eling bareng nglakoni kesalahan astagfirullah. Itulah salah satu bentuk atau ciri orang yang bertakwa. Dan Nabi dalam hadis ini, kalau dalam istilah bahasa Arab itu menggunakan huruf penegas, huruf yang menunjukkan kesungguhan. La astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Berarti kalau lebih dari 70 kali berarti tidak maka mari kita biasakan dalam diri kita biasakan dalam zikir kita biasakan dalam aktivitas kita berbanyak istighfar. Karena kalau Nabi sudah pakai kata penegas, itu menunjukkan bahwa kalimat istighfar ini sesuatu yang luar biasa. Mesti banyak faedah, banyak keutamaan, banyak keistimewaan yang didapat dari beristighfar. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ketika hatiku malas, terbersit rasa malas, terfikir rasa malas, terpikir rasa bosan. Saya yakin kita pun kita ya bosan. Dikir benar kita muncul rasa bosan. Gimana? Mesti bosan. Tasbih benar kita muncul rasa bosan. Dan Nabi juga merasakan itu. Nah, apa kata Nabi? Ketika hatiku muncul rasa itu, terbersit rasa itu, la yughadu fi qalbi, terbersit rasa bosan untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Kata bosan ini kata Nabi bisa banyak hal. Bosan meruput di masjid, bosan ngaji, bosan azan terus, bosan macam-macam. Apa kata Nabi? La astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku akan beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Maka bahasa rahimahullah, nah ini mungkin sesuatu yang sepele, tapi kalau tidak kita biasakan dan tidak kita sadarkan dan tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita, apalagi kita mencoba untuk selalu beristighfar dalam sehari, paling enggak ya, bar sholat kan biasanya pengen telu tuh, astagfirullah terus bikin suara ditambahi Pak, tambahin no, pengen 20, berarti masjid itu 100 gimana? 20 pengen 5 kan 1, nah itu nih bar sholat. Mumpung ada kesempatan saat dulu sibuk, nek koyo Pak Budi, Pak Surya itu lalu arep mikir wis order 14, akhirnya mesti 14. Ya Pak, apa? Budi, Pak Kodar. Pak Budi kali Pak Kodar. Ini Pak Kodar juga sama. Ada tamu, kan? Karena
Ternyata kalau istighfar itu tidak kita biasakan, itu nggak akan menjadi sesuatu yang spontan. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Maka ketika kalau orang sudah terbiasa istighfar itu ketika dia melihat sesuatu yang nggak umpamanya, itu langsung astagfirullah kan gitu. Spontan keluar. Nah, boten mesti ada metode dari istighfar. Apa ya? Binatang-binatang. Tanya Pak Budi. Apa yang biasa? Gua motor juga kiwa, motornya binatang-binatang. Karena rating tengen menggoe kiwa. Mesti dia metu ramu. Maka kalau itu nggak coba kita biasakan, itu akan sulit kita untuk mengucapkan atau melafadzkan kata istighfar. Maka Nabi itu memerintahkan atau menuntunkan mengajarkan kepada kita untuk beristighfar karena Nabi ingin kita faham dan sadar bahwa dalam istighfar itu banyak faedah yang kita peroleh. Nabi mengatakan di hadis yang pertama, faedah istighfar adalah ketika orang itu beristighfar, itu akan mensucikan dirinya, juga mensucikan hatinya, yang otomatis itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hak mengampuni itu Allah. Allah mengampuni dengan istighfar atau tidak, itu hak Allah. Salah satu wasilah kita untuk diampuni dosa kita oleh Allah dengan istighfar. Nabi mengatakan, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa tadi biasanya tambah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi mengatakan pada siapa mengucapkan itu, ghufirat dzunubuh, Allah akan ampuni dosa-dosa. Dan Nabi ketika menyebutkan istighfar yang panjang ini, Nabi tidak menyebutkan jumlah. Berarti berapapun bisa. Atau kalau kita kaitkan dengan hadis yang di atas tadi, berarti Nabi beristighfar dengan ini bisa 70 kali. Ini kalau 70 kali buku kita ya subuh. Gua belum belas kesel. Makanya Nabi memberi alternatif banyak. Istighfar itu kan banyak. Ini yang nanti ada yang paling panjang namanya Sayyidul Istighfar. Bosnya istighfar. Presidennya istighfar. Itu apa namanya? Yaitu diajarkan Nabi kepada kita. Tapi istighfar yang pendek pun bisa astagfirullah atau Allahumma ighfir atau Rabbi ighfirli. Itu termasuk lafaz istighfar. Maka kalau kita Allahumma astagfirullah itu satu, saya pernah nyoba itu orang 5 menit kok. Soalnya baca astagfirullah itu bisa 30 menit 15 menit bisa. Astagfirullah itu katanya nggak ada 5 menit. Saya pernah nyoba itu cuma 3 kali gitu. Kan 30 tambah 10 kan 1. Itu nggak nyampe kalau 5 menit kalau kita stop. Saking apa? Nah kalau pakai yang ini maka bisa lebih dari 10 menit bahkan 15 menit. Tapi intinya adalah kalau siapa beristighfar, ghufirat dzunubuh, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah atau keutamaan yang pertama bagi orang yang beristighfar. Dan beristighfar itu kan tidak mesti ketika kita berbuat salah. Tidak mesti ketika kita melakukan kesalahan, tapi itu menjadi zikir harian kita dari masjid pulang ke rumah atau dari rumah mau ke masjid melakukan sambil astagfirullah. Itu juga bagian dari kita beristighfar. Karena Nabi mengatakan ketika Nabi mengatakan demi Allah saya beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Nabi tidak mengatakan bar sholat, tidak mengatakan satu bubuk atau jadi kapan saja. Kayak lu naik motor 9 stop kan rumah, atau dari rumah dari jalan kaki sini beristighfar, atau lagi ngantar ke arwah ini pasar kali sedikit
Pak Prabowo baru ngepel, astagfirullah. Astagfirullah. Udah 100 lebih. Belakang nyapu harus astagfirullah kan. Kalau ngusek baju-baju itu harus astagfirullah. Banyak kesempatan dan banyak waktu yang bisa digunakan kita untuk beristighfar. Karena Nabi tidak menyebutkan tempat khusus dan waktu khusus untuk beristighfar. Dan nanti Sayyidul Istighfar itu yang bosnya istighfar itu Nabi menyebut waktunya. Dan Nabi menyebutkan jumlahnya itu minimal 100 kali 70 kali itu kan dalam rangka untuk bahwa kita dianjurkan untuk banyak membaca istighfar dimanapun dan kapanpun dalam aktivitas sehari. Yang pertama, fadilah kedua, keutamaan istighfar yang dapat kalau bagi orang yang senantiasa menjaga istighfar adalah orang itu akan dijaga dari musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, dan engkau ya Muhammad fihim, ada di antara mereka. Maka para sahabat lu aman untuk Kanjeng Nabi. Dan karena kan yang sudah tidak ada, maka yang kedua inilah yang bisa menyelamatkan kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, dan mereka itu senantiasa beristighfar. Jadi kita menjaga diri kita dari bencana yang salah satu lalu dengan naik motor yang hati-hati, semua dengan hati-hati. Tapi usaha lain agar kita tetap terjaga dari musibah yang tidak terduga adalah dengan kita beristighfar. Karena para sahabat dulu mereka beristighfar dan ada Nabi, sehingga mereka aman. Sekarang Nabi nggak ada, dan kita nggak akan ada sampai kiamat baru kita ketemu Kanjeng Nabi. Maka wasilah kedua yang bisa kita gunakan untuk menjaga diri kita dari musibah dan mara bahaya adalah dengan beristighfar. Maka gak ada yang bisa jamin loh, dari rumah ke masjid kalau ada musibah sandung, tiba-tiba gendeng tiba gitu kan, tiba-tiba kayu tugel, kucing meloncat, baru nendang ngopo, geludak, kan nggak ada yang bisa menjamin. Maka agar kita bisa terjaga, agar kita terjaga dari musibah dan mara bahaya, dan tertolak dari bencana, maka salah satu usahanya adalah dengan beristighfar. Yang ketiga, Bapak Syekh rahimahullah, susu-susu tidak saya kantuk. Bisa tolong Pak Saleh ini. Ngantuk. Dicok mulai Pak. Dicok. Saya sum kali apa? Di dahar Pak, saya sum. Biar saya ngomong saya aja. Jangan ngobrol ya Pak. Kasih tahu aja. Melampau di suku-suku Pak. Sambil minum sambil dahar. Yang ketiga, fadilah ketiga dari istighfar adalah apa? Istighfar adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat itu pernah datang ke Nabi, saya barusan berbuat dosa, beristighfarlah. Karena Tuhanmu adalah Maha Pengampun pada orang yang beriman. Apakah dalam hadis ini katakan hambaku berbuat dosa dalam hadis kali dan adnaba abdi wa ya'rifu rabbahu yaghfiru dzunub. Hambaku berbuat dosa, tapi dia sadar dan tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Ghafartu dzanbah, maka aku ampuni dosa.
Kemudian orang itu lain hari datang kepada Nabi, Nabi, saya berbuat dosa lagi Nabi, istighfar. Kata Allah, ghafartu dan saya ampuni dosanya. Maka orang yang senantiasa bisa beristighfar itu orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu. Karena ketika orang itu beristighfar, pada akhirnya dia sadar, dia mengakui kesalahannya dan dia meyakini dan punya harapan bahwa Allah Tuhannya itu akan mengampuni dosa yang telah dia lakukan. Husnuzan yang dia muncul itu membuat Allah sayang pada orang yang berhusnuzan kepada Allah. Bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Ampun dan Maha Penyayang. Maka ketika kita banyak laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, adalah kalian bersifat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rahimahullah, ketika kita senantiasa menjaga istighfar, maka orang itu akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan dibebaskan dari rasa galau dan kesusahan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, man lazimal istighfar, siapa saja yang lazimah continue istighfar, beristighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan padanya min kulli dhayyikin makhraja, dari setiap kesempitan itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kegalauan, kegundahan, kegelisahan itu faraja, kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan turunkan rezeki padanya dari arah yang tidak disangka. Memang salah ketika orang berpikir sholat di marai sugi, itu salah. Nah, benar yang mau Jokowi kerja. Ya itu benar itu. Ya kalau kerjanya sugi raya bergawe minggu nang masjid, yo mungkin. Karena itu tidak sunatullah, tidak begitu Allah itu. Tetap butuh keluarga ini. Fantashiru fil faidah hujati sholatu fantashiru, ketika sudah ditunjukkan sholat fantashiru, bertebaranlah. Wes neng di bulannya bon gawe sing cewek-cewekan yober, sing ngantar tamu yober, sing apa arep dolan pasar wer, sing arep nang sekolah pensiunan. Akan saya ngomong bensasi yang BPD. Ngantri kali ini kan. Nah gitu, jatahnya udah begitu, sudah cukup, mau pensiun sudah cukup bekerja karena sudah capek. Pol. Alhamdulillah kok ya ada pensiunan. Ada pensiun, orang pensiun nyambut gawe bingung akan mati. Maka dikasih pensiun itu dikasih kesempatan untuk istirahat. Wes saatnya gajinya udah nabung, betulnya lagi mulai nabung gue. gajinya udah dipotong paksa. Bismillah kan itu kan. Ya, kayak orang perempuan itu kan haid. Ketika sudah sampai momen umur berapa kan dia menopause kan. Saya gambarkan berarti monopus lah momen untuk sembilan bolong-bolong rasolah itu saatnya diganti untuk maksimal beribadah. Nah, bila anak-anak monopus enggak kita istilah dari beribadah. Nah, salah satu wasilah cara untuk kita bisa Allah berikan jalan keluar itu dengan beristighfar. Maka Nabi pernah ada orang sahabat Nabi, ruwet saya Nabi, ramu banyak istighfar, karena Allah yang tahu. Ketika kita beristighfar itu seolah Allah nanti akan memberikan hidayah, merenil, ngasih ide yang itu akan memberikan
ketika kita beristighfar kita akan min kulli hammin faraja. Pertama kegelisahannya itu akan pelan-pelan akan dihilangkan oleh Allah. Kemudian ketika karena mau cepat tuh kan cumplong kan benar kan mikir Pak, gitu. Jelas itu cumplong rampung-rampung. Gede 23. Itu cacat ya juga. Plastik kita tuh kejulan gitu. Outlet 23. Nah, orang itu ketika sudah ditenangkan hatinya, pikirannya sudah dibuat tenang, akan muncul ide untuk dan warazaqo min haitsu la yahtasib itu memang kita masing-masing pun pernah mengalami diberi rezeki yang tidak terduga juga. Saya alami sendiri ketika saya dulu bertiga dengan anak saya di Mesir. Banyak anak wong lurus, rano wong tua, sama di Mesir kan berdua aja, sekolah ngedusi sampai mopois, semuanya berdua. Itu memang ketika saya belum jomblo, rezeki yang tidak terduga itu tidak pernah terjadi. Tapi ketika sudah menikah, itu subhanallah ada aja. Pernah saya mengalami kali di terminal itu harus bayar kontrakan. Pekerjaan saya nerjemah buku itu teko-teko Dair-dair. saya wallah kita beres dungo dan ambil yang saya ngetok lagi lagi kemarin ada jatah apa itu jatah dari masjid teko loh karena saya ran masjid teman saya ngambil kan itu duit tak bayar sisanya lagi cair. Alhamdulillah. Dan itu terjadi tidak sekali dua kali, sering kami sana. Nah, momen itu memang momen ketika kita sudah pasrah selalu dalam pikir di dalam bong tua itu konco nilai yang mungkin duit. Jadi kemana lagi kalau kita tidak keseluruhan tuh, gitu Pak. Pongkoyo podo kahanan. Nilai wong Mesir ora mungkin kok semoyo angel meneh. Ya lek wong tua serano mentok ini. Akhirnya minggu terus kulkas didol kok ora kaya apa. Sen cuci ya kita ya apa. Jiwa marketing jalan. Atau dolan kok wis apa didol iki. Terus monggo. Itulah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Karena bisa ada orang datang tuh nawarin baju, terus jadi kalimu 1.000 gitu, mau stok aja, tak beli 25.000. Enggak selang lama itu saya beli habis asar, isya itu ada orang datang lagi, utang, bayar utang, apa itu? Kemudian dibayari orang saya tadi. Nah, mungkin kita semua pernah mengalami itu dan itu momen yang ketika kita sudah mentok kita hanya bisa pasrah kepada Allah dan setelah kita Allah tunjukkan kuasanya untuk membantu kita. Ini kadang yo, nek wis ngono iki kadang yo pikir dia juga biasa-biasa saja depan. Atau itu biasa. Pas lagi ada dia peng lah. Dan itulah kita manusia. Lihat lagi itu aku lagi butuh. Serius. Manusia ya. Makanya kepasrahan ketawakalan kita kepada Allah kan diuji saat itu. Percaya Gusti Allah itu ya ribet. Nah, kan itulah yang hanya bisa dirasakan oleh kita yang mengalami hal seperti itu. Maka istighfar itu juga bisa jadi wasilah kita untuk menenangkan hati, mencari jalan keluar, dan kita pasrahkan kepada Allah. Karena kadang kita nggak terpikir, nggak nyampe karena keruwetan yang kita hadapi, tapi Allah dengan kita beristighfar kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Hanya kuncinya adalah
yakin boten kali Gusti Allah. Yang terakhir, yang kelima, faedah atau fadilah beristighfar adalah jelas wasilah masuk surga. Dan inilah yang disebut dalam Sayyidul Istighfar, bosnya istighfar, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Dan saya yakin semua sudah hafal. Barang siapa membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu saya beristighfar. Tawar. Besok tak brand game tak. Tak satu-satu. Karena kata Nabi, barang siapa man qalha minan nahar muqinan biha, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar itu di siang hari dan dia meyakini apa yang termaktub dalam Sayyidul Istighfar tadi. Karena Sayyidul Istighfar artinya kan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan saya adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan saya berada dalam perjanjian, kita bersyahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa wa'dika, dan saya berada dalam ancamanmu, karena kalau kita melanggar akan dihukum Allah. Mastata'tu, semampuku menjalani janjiku semampuku ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan apa-apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui kepadamu ya Allah, nikmat-nikmat itu semua berasal darimu. Wa abu'u bi dzambi, dan juga saya mengakui dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli, maka ya Allah ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali hanya Engkau. Itu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa membaca itu di siang hari dan meyakini makna yang terkandung dalam doa istighfar tadi, Sayyidul Istighfar ini, famata min yaumihi qabla yumsya, dan dia meninggal sebelum sore, mau esok mati ngasat, meninggal asar, fa min al-jannah, Allah dah jamin dia adalah penghuni surga. Waman qala min al-lail, dan barang siapa yang membacanya di malam hari, wa huwa muqinun biada, dia meyakini kandungan atau apa yang dia baca istighfar yang dia ucapkan itu, fama atau qabla yusbiha, dan dia meninggal sebelum pagi, fa huwa min ahli jannah, dan dia maka dia termasuk penghuni atau ahli jannah, penghuni surga. Maka dalam hadis ini Nabi menunjukkan waktu. Man qala minan nahar, pada siapa membaca di siang hari, berarti para ulama mensyarah ini para siapa membaca bar subuh. Jadi doa bar zikir Sayyidul Istighfar dibaca bar subuh atau dibaca bar maghrib. Itu dua waktu. Subuh berarti kan nanti seharian dia akan menjaga orang itu. Kalau dia meninggal dan pagi dia membaca Sayyidul Istighfar itu dan meninggal di siang hari, ahlul jannah. Kalau dia membacanya sore hari bar maghrib atau bar ngasar, bar maghrib, dan malamnya dia meninggal, maka dia ahlul jannah. Maka mari kita amalkan ini. Di samping istighfar yang lain, astagfirullah, Allahumma ighfirli, rabbighfirli Allah, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi doa istighfar ini, kalau yang tadi kan bisa kapan saja, sambil jalan, naik motor, di bus, tumpang gojek, grab dan sebagainya kan bisa kita baca. Tapi kalau yang ini Nabi menyebutkan di pagi hari dan di sore hari Sayyidul Istighfar. Dan barang siapa membaca di pagi hari meninggal maka masuk surga, kalau membaca sore hari kemudian meninggal di malamnya maka dia termasuk penghuni surga. Itulah para sekalian fadilah istighfar. Yang pertama akan mengampuni dosa kita,
yang kedua akan menjaga kita dari bencana, yang ketiga itu akan mendapat rahmat dari Allah, yang keempat Allah akan berikan jalan keluar, dibebaskan dari segala kegalauan, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, istighfar, tasyahudul istighfar itu akan membawa kita menjadi penghuni surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itulah istighfar yang bisa dijadikan sebagai identitas kita sebagai orang yang bertakwa. Bila kita senantiasa beristighfar, maka spontan menurut kita setiap kita berbuat kesalahan, kita akan beristighfar. Dan kalau kita terbiasa dengan istighfar, maka zikir itu akan spontan keluar saat-saat sepi, senggang, itu kita akan spontan beristighfar. Karena begitu, maka Allah akan berikan apa yang menjadi hak kita sebagai hamba yang selalu beristighfar. Insya Allah semua itu akan membawa kebaikan buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, jadi dengan tadi Korean tausiah yang disampaikan oleh Pak Misbah yang berkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat 135. Jadi pada intinya adalah apabila kita melakukan perbuatan yang keji atau melakukan perbuatan yang sendiri, yaitu kita terus pada Allah, kemudian minta ampun, dan apa ini tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Adapun untuk manfaat dengan kita senantiasa menghafalkan istighfar, tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang pertama tadi diampuni oleh Allah dosanya, kemudian diberikan rahmat dan jalan keluar, kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga, dan yang juga yang terakhir kita nanti akan dimasukkan Rasanya beda-beda. Rasanya beda-beda. dari istighfar yang ada, maka ada yang Rasanya menguasai istighfar Rasanya beda-beda loh Pak Edi. Rasanya beda-beda. yang dibaca pada Ini pagi sembarang maupun sore hari, Itu maka akan sembrewing. disayang oleh Allah untuk bisa masuk surga oleh Bapak. Nah, monggo Bapak sekalian, jadi itu yang berkaitan dengan istighfar atau astagfirullah, yang artinya mohon ampun kepada Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Monggo. Tentang dosa syirik Ustaz, yang apa diampuni atau tidak, apakah ada kesempatan untuk mendapat ampunan bagi yang berbuat syirik? Itu syirik, tentang syirik. Semua ulama sepakat syirik itu menjadi dosa terbesar pertama, dan itu tidak bisa cukup dengan istighfar, harus dengan taubat yang nasuh. Sebelum meninggal ya. Loh iya Pak. Saya harus mati lah ya. Ada kesempatan. Kadang untuk bicara syirik itu kita kan sudah paham dengan syirik itu seperti apa. Kadang mungkin bentuknya itu yang sudah bermacam-macam. Ya dulu syirik itu cetha melong-melong, melong patung, Nyembah patung, nyembah wirungai. Sekarang itu unggun. Dan saya jadi ini TikTok.
Jawabannya TikTok. Prinsip syirik itu adalah jangan sampai menduakan Allah. Jangan sampai Allah itu dikalahkan. Apalagi ibadah kok diduakan itu Allah nggak suka. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Karena akan mengampuni selain. Nah, ketika kita tapi harus kita pahami keadaan kita harus husnuzan ketika kita beristighfar kepada Allah itu bahwa insya Allah Allah akan mengampuni. Jangan sampai ragu-ragu. Dan benar mana ada sing mikir lagi sing diampuni Gusti Allah kita tuh kita beristighfar dengan sungguh. Kalau syirik itu harus iqla'u anil dzanbi, harus angkat kaki atau harus menjauh dan menghindar dan tidak lagi mengulangi hal atau perbuatan syirik. Menjelaskan kuburan, wed, akeh, enggak melarang akeh loh, jangan sampai akeh itu menjadi berubah fungsi jadi percaya. Tipis sebenarnya perasaan ketika akeh kok ora nyaman ya, itu bahaya Pak, karena ada unsur yang itu mengarah syirik. Karena apa? Dia sudah menggantungkan rasa nyaman, menggantungkan rasa selamat kepada adik. Pak Budi, Pak Mutul, duh, pakai balik, mandi. Nah itu apa kemudian ya karena itu keyakinan sih dan kadang budaya. Setiap perapatan itu sih ono mesti dikai apa kembang. Berarti pengayonan. Mesti perapatan kan. Ayo segoro apa. Iya. So, apa tuh yo? Ini mau gue belajar. Siapa dia lagi ya? Kemudian kuncen itu insya Allah Pak. Kuncen kuburan kuncen. Mau gede. Insya Allah yang laku-laku berubah. Karena ada beberapa tempat yang memang dianggap sakral, mandi. Kunggu sih buatan Pak. Biasanya Bertapa di situ. Biasanya bukan orang situ kan. Iya, orang. Kayak sini juga bodan. Tuh gini malah. Bangunan mau diukur. Nah, itu ya Malah digawe gitu. Bulannya. gue kayak angkringan apa Pak? Di kopi. Di kafe apa? Di kopi bodan. Apa boleh dua kali lagi? Oh, ya, bengi ya. Oke. Bisa kenal. Kopi sing nganggo pakaian keraton. Sing bangun orang Sing Surabaya. Surabaya. Surabaya.